STB 3692. Hari ini kita akan membahas tentang apa saja program reintegrasi sosial bagi warga binaan masyarakat. Banyak masyarakat umum yang belum mengetahui apa saja program reintegrasi sosial bagi warga binaan masyarakat. Maka dari itu, pada video kali ini saya akan membahas apa saja program reintegrasi sosial bagi warga binaan masyarakat sehingga tidak ada lagi masyarakat yang terjebak dalam pungutan liar. Ya, dan pemirsa, kita beralih ke informasi lain. Menteri Hukum dan HAM Yasona Laoly akan menindak tegas oknum petugas lapas yang melakukan pungutan liar dalam pembebasan narapidana lewat mekanisme asimilasi dan integrasi. Yasona menegaskan untuk menanggapi informasi. Program reintegrasi sosial bagi warga binaan pemasyarakatan merupakan salah satu bentuk pelayanan publik pemasyarakatan. Sebelum mengetahui tentang program reintegrasi sosial bagi warga binaan pemasyarakatan, lebih baik kita tahu terlebih dahulu tentang apa itu pelayanan publik pemasyarakatan. Pelayanan reintegrasi sosial merupakan salah satu bentuk pelayanan publik dalam lingkup pemasyarakatan kepada masyarakat. Layanan publik ditunjukkan kepada masyarakat yang menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik adalah seluruh pihak, baik warga negara maupun penduduk sebagai orang perseorangan, kelompok maupun badan hukum yang berkedudukan sebagai penerima manfaat pelayanan publik baik secara langsung maupun tidak langsung. Di pemasyarakatan, salah satu kelompok masyarakat penerima layanan publik adalah warga binaan pemasyarakatan yang berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang pemasyarakatan terdiri dari narapidana, anak, dan klien pemasyarakatan. Selain warga binaan pemasyarakatan, juga terdapat masyarakat yang secara khusus juga menerima pelayanan publik, yakni keluarga warga binaan pemasyarakatan, penasihat hukum atau kuasa hukum, serta pemilik barang yang barangnya terpaksa harus disita atau ditahan di rubasan. Pelayanan reintegrasi sosial bagi warga binaan pemasyarakatan yaitu terdapat asimilasi, pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas, dan cuti bersyarat. Asimilasi adalah proses pembinaan narapidana dan anak yang dilaksanakan dengan membarukan narapidana dan anak dalam kehidupan masyarakat. Pemberian asimilasi yaitu narapidana yang dapat diberikan asimilasi harus memenuhi syarat. 1. Berkelakuan baik dibuktikan dengan tidak sedang menjalani hukuman disiplin dalam kurun waktu 6 bulan terakhir. 2. Aktif mengikuti program pembinaan dengan baik. Dan ketiga, telah menjalani setengah masa pidananya. PB atau pembebasan bersyarat adalah proses pembinaan narapidana dan anak pidana di luar rutan atau lembaga pemasyarakatan setelah menjalani sekurang-kurangnya 2/3 masa pidananya, minimal dalam hal ini 9 bulan. PB diperuntukkan untuk warga binaan dengan pidana sama atau lebih dari 1 tahun 7 bulan. Syarat narapidana memperoleh PB atau pembebasan bersyarat. 1. Telah menjalani masa pidana paling singkat 2/3 dengan ketentuan 2/3 masa pidananya tersebut paling sedikit 9 bulan. Yang kedua, berkelakuan baik selama menjalani masa pidana paling singkat 9 bulan terakhir dihitung sebelum tanggal 2/3 masa pidananya. 3. Telah mengikuti program pembinaan dengan baik, tekun, dan bersemangat, serta masyarakat dapat menerima program kegiatan pembinaan narapidana tersebut. Syarat atau CB adalah proses pembinaan di luar rutan atau lembaga pemasyarakatan bagi narapidana yang dipidana paling lama 1 tahun 6 bulan dan sekurang-kurangnya telah menjalani 2/3 masa pidananya. Bagi narapidana memperoleh cuti bersyarat atau CB adalah 1. Dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 tahun 6 bulan. Yang kedua, telah menjalani paling sedikit 2/3 masa pidana. Yang ketiga, berkelakuan baik dalam kurun waktu 6 bulan terakhir dihitung sebelum tanggal 2/3 masa pidananya. Dan yang terakhir, telah mengikuti program pembinaan dengan baik, tekun, dan bersemangat. Bebas atau CMB adalah proses pembinaan di luar rutan atau lembaga pemasyarakatan bagi narapidana yang menjalani masa pidana atau sisa masa pidana yang pendek. Bagi narapidana memperoleh cuti menjelang bebas atau CMB adalah 1. Telah menjalani masa pidana paling singkat 2/3, di mana dengan ketentuan 2/3 masa pidana tersebut paling sedikit 9 bulan. Kemudian berkelakuan baik selama menjalani masa pidana paling singkat 9 bulan terakhir dihitung sebelum tanggal 2/3 masa pidana lamanya CMB sebelum remisi terakhir, dan paling lama 6 bulan.
Pengusulan layanan reintegrasi sosial bagi warga binaan pemasyarakatan adalah 1. Petugas melakukan pendataan narapidana. Yang kedua, keluarga dan narapidana melengkapi data dan dokumen yang diperlukan. Yang ketiga, petugas mengajukan dan melakukan sidang TPP. Yang keempat, melakukan kontrol dan verifikasi sidang. Yang kelima, pengajuan usulan integrasi dari lapas dan rutan kepada kantor wilayah dan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan. Yang keenam, verifikasi dan persetujuan oleh Direktorat Jenderal Pemasyarakatan. Yang ketujuh, pencetakan SK sesuai dengan usulan yang diajukan oleh Kanwil lapas atau rutan berada. Penyelenggaraan program reintegrasi sosial bagi warga binaan pemasyarakatan adalah 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Yang kedua, Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan. Yang ketiga, Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang syarat dan tata cara pelaksanaan hak warga binaan pemasyarakatan. Yang keempat, Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 tentang syarat dan tata cara pemberian remisi, asimilasi, cuti, mengunjungi keluarga, pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas, dan cuti bersyarat. Nah, sudah jelaskan bagaimana proses reintegrasi sosial bagi warga binaan pemasyarakatan. Ingat ya, setiap program reintegrasi sosial bagi warga binaan pemasyarakatan tidak dipungut biaya sama sekali. Jika kalian mengalami pungutan liar, silakan hubungi layanan pengaduan yang ada di setiap unit pelaksanaan teknis pemasyarakatan di seluruh Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.